Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah tayangan yang menyajikan obrolan bermutu dan terarah. Dikupas dengan indah oleh panelis-panelis bergairah. Dengan gaya-gaya yang tidak membuat resah para penonton setia ILK yang ada di rumah. Malam hari ini kita akan membahas mengenai kebahagiaan. Tak akan redup kebahagiaan hidup. Dan sudah ada teman-teman kita dari Bina Nusantara Automotive Club. Ya. Dan juga teman-teman dari Universitas Gunadarma. Kita langsung saja untuk membahas apa sih ukuran dalam kebahagiaan dalam hidup ini. Saya mau tanya terlebih dahulu kepada Cak Lontong yang merasa dirinya paling bahagia malam hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Saya dari mana? Ya, makanya. Silakan. Ya, Anda ini saya mau diri. perkenalkan. Iya, betul. Kumpulan masyarakat kritis, kurang cerdas dan garing. Hah? Diulang lagi coba. Kumpulan masyarakat kritis, kurang cerdas dan garing. Disingkat apa? Kumis kucing. Kumis kucing itu obat apa sih ya, Cak? Kumis kucing itu sebenarnya segala penyakit bisa diobati kumis kucing asal sembuh ya. Cak, lu apa aja kalau asal sembuh sih ya iya. Ini maksudnya biasanya kan ada yang spesifikasinya kumis kucing itu untuk apa? Kumis kucing. Bengek. Bengek ya Pak Jarwo ya? Bukan. Ya jangan ngelihat Pak Jarwo, bengek Pak Jarwo. Enggak, maksudnya bukan pernah bengeknya. Mengetahui soal obat-obatan. Kalau Pak Jarwo Herba. Nggak bengek ya Pak ya? Sejak kapan saya bengek? Dia benguk. Maksudnya tahu obat herbal. Ini orang. Ya asal tahu aja kenapa memang. Iya. Ini nanya. Anda itu masalahnya. Meng kamu masalahnya, Meng. Ya. Kalau permen gue isep nih orang. Silakan, Cak Lontong. Saya akan mulai. Apa sih bahagia? Apa? Itu yang kita bahas kan? Iya. Bahagia itu sebenarnya nggak rumit kok. Walaupun juga nggak sederhana. Kalau nggak sederhana berarti rumit. Oh, belum tentu. Sesuatu yang tidak sederhana belum tentu rumit. Walaupun rumit itu sudah pasti tidak sederhana. Gitu loh. Makin bingung ya ini orangnya. Bapak makin bingung. Ini ada teman-teman dari otomotif bisa ditabrak nggak tuh? Ini kan baru dimulai. Iya. Jangan langsung ke Cak Lontong, pusing ini. Iya. Lu Enggak. Yang jelas dong. Ini sangat jelas. Jadi Iya. begini. Saya katakan secara tegas. Kalau Anda menganggap bahwa bahagia itu ada kaitannya dengan perasaan, itu adalah salah. Loh kan harusnya ada di perasaan dong. Bahagia itu tidak ada kaitannya dengan perasaan. Bahkan dengan apapun. Saya nggak pernah orang bahagia ada kaitannya. Nggak ada. Bahagia itu nggak ada kaitannya. Iya. Makanya sebenarnya secara garis besar kuncinya itu hanya 3I. 3 itu apa? 1. Menikmati. 2. Tidak terganggu. Dan ketiga positif. I-nya sebelah mana? Nih, mulai saya nggak bertanya ya, biar panelis yang bertanya. Coba Vito tanyakan ke dia. I-nya 3I. Cak Lontong, aku takjub. I-nya sebelah mana? Saya tanya. I pertama menikmati. Menikmati ada I-nya nggak? Ada I-nya. Kedua tidak terganggu. Ada I-nya nggak? Ada. Yang keempat positif. Ada I-nya nggak? Ada. Kalau saya sebut 3. Upil. Tapi upil nggak bisa bikin bahagia. Nanti akan saya jabarkan satu persatu apa yang dimaksud menikmati, tidak terganggu, dan juga positif. Kenapa itu jadi kunci. Dan jangan mengira bahwa bahagia itu ketika kita memiliki semua yang kita inginkan. Itu juga salah. Kenapa salahnya di mana? Contoh, ada satu keinginan sederhana yang kalau kita miliki justru tidak bahagia. Apa? Ingin tidak bahagia? Siapa yang ingin tidak bahagia? Siapa? Lu tuh ngomongin apa sih nih? Lu ngomongin apa? Orang kalau ingin tidak bahagia, begitu dia memiliki rasa itu, jadi tidak bahagia. Bapak tuh ingin tidak bahagia. Awal-awal udah langsung disuruh Cak Lontong yang jelasin. Berarti Bapak ingin tidak bahagia. Bapak ingin kita semua di sini tidak bahagia, Pak. Saya sudah merasakannya, Vito. Ini sudah ada di sini nih.
Pak Jarwo ada yang berantem nih. Tuh. Ya biarin aja, kenapa harus lapor ke saya? Bapak kan ketua Hansip di sini. Duduk Pak Jarwo. Saya mau tanya sama MK nih. Coba konsep kebahagiaan, apalagi nih misalnya suami istri, konsep kebahagiaannya seperti apa sih? Tapi perkenalkan diri dulu dari mana? Oke. Silakan. Jajaran pria kekar tampan bikin keder ukuran super. Disingkat apa tuh? Jakarta Undercover. Oh. Bukunya dia tuh. Kenapa harus super ya ukurannya? Yang punya pengadilan ya Pak ya? Bukan. Itu MK belakangnya. MK itu singkatan. MK itu singkatan. Memang keren. Oh. Kedua memang kebahagiaan. Betul. Saya Konsep kebahagiaan ini apa? Konsep kebahagiaan sebenarnya semua kembali ke ranjang sih. Oh, keranjang? Iya dong. Apapun masalahnya selesaikan di ranjang, selesai. Itu kan untuk yang udah suami istri itu memang begitu ya, selesainya di Pak, ranjang. suami istri ya, berarti bisa booking. Oh salah ya. Bapak, Betul, bapak setuju. nanya tukang furniture. Itu salah satu Pak, mohon maaf itu salah satu. Salah satu apa? Yang saya sebutkan 3I tadi itu ujung-ujungnya yaitu juga itu. Ranjang itu. Ranjang kan I-nya nggak ada mana? I-nya. Kalau bisa menikmati, Iya. tidak terganggu, Iya. maka akan positif. Oh hamil dong Iya, berarti. benar, iya, iya. Itu yang tiga konsep Terakhirnya 3I iya. itu kaitannya Berarti ranjang hamil ada. dong berarti. Iya, terakhirnya kan kebahagiaan karena memang sudah ada ikatan. Menikmati, tidak Iya. terganggu, Betul. positif. Iya. kan? Iya. Kembalinya ke ranjang kan? Iya. Oh, jadi seks itu bisa menetralisir atau bisa memberikan satu apa ya? Karena namanya? kunci hidup adalah seks sebenarnya. Iya ya. Ya tadi saya bilang bahwa semua rutinitas orang lah, mulai dari mau kaya, miskin, pekerja, buruh, pengusaha, semua ujungnya kemana coba kembalinya? Kembalinya ya ke Ranjang. Oh, ke ranjang. Iya. Tapi Pak Denny Betul, mohon Pak. maaf. Karena ini kita mohon lahir maaf. juga dari ranjang, Pak. Iya. Tuh, lahir dari Saya kira pemikiran saudara MK ini justru terbalik. Kunci hidup ada pada seks. Iya. Itu saya kira terbalik. Harusnya. Seks itu justru kuncinya harus hidup. Benar. Iya. Secara logika itu betul. Iya, iya. Saya mau tanya sama Fitrop tapi nanti ya setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Menurut Fitrop, apa yang membuat orang bahagia? Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Silakan. Saya Kutilang Darat, Pak. Kurus, tinggi, langsing, rata. Bukan. Bukan dong, Pak. Adalah dikit. Kumpulan teteh-teteh berprestasi gemilang daerah Jawa Barat, Pak. Oh, Karena khusus saya wilayah Kotip, Pak. Kan terlalu cepat ngomong tetehnya. Iya. Teteh, Pak. Iya. Saya wilayah Kotip, Pak. Karena Kotip saya mana? 17 years old. Cimahi. Kalau buat saya, the key of happiness Iya. itu adalah saat kita bisa merasa cukup, Pak. Cukup Karena, ya? Iya, karena kalau misalkan hidup kita selalu mengikuti measurement dari kehidupan orang lain, Iya. hidup kita tuh akan selalu jadi such a waste of time. Hanya akan jadi Waste buang-buang. of time. Iya. Iya. Akan apa? Yang Pak palanya. Oh iya pakai gini. Yang jelas gini Pak, kalau buat saya kunci kebahagiaan itu adalah saat kita bisa merasa senang secukupnya, bisa merasa sedih sekedarnya, bisa mencintai sewajarnya, bisa membenci salah kadarnya, tapi bisa bersyukur sebanyak-banyaknya. Iya. Itu. Karena gini Pak, kalau bisa dibilang gini, yang penting kuncinya apa? Kalau misalkan kata guru ngaji aku yang ikuran 6 yang sampulnya warna hitam, itu dibilang kunci dari kebahagiaan itu adalah sabar. Karena kita nggak akan pernah apa? Bola ikro tuh bawa. Ya tapi itu guru. Ya. Maksudnya kunci dari happiness itu adalah sabar Pak. Karena kadang-kadang ketika kita ada sesuatu yang menimpa kita, Betul. kita udah nggak langsung kita udah nggak sabar langsung nganggap kalau itu adalah bad things happen.
hal buruk terjadi di kita. Padahal bisa jadi ada pelangi yang menanti seudahnya, Pak. Kayak misal contoh gini, kita minta sama ini sebelah sini Mas Afgan. Mana Mas Afgan? Afgan. Ngomong aja. Lo minta dituntun. Menyerahin tangan. Mukanya malu tapi ngarep ditarik, Pak. Sekarang gini, kalau misalkan cewek Ya, kamu... Afgan Aming. Coba, kalau... Kayaknya penemu mesin jahit nih lihat mukanya. Belum mesin jahit. Badannya di sini tapi mulutnya udah nyosor ke sini, Pak. Nah, sekarang mau tanya nih, kalau misalkan cewek kamu ngomong gini, saya minta lagu Oming Pai. Kayaknya aku ngerasa aku udah nggak pas deh jadi pacar kamu. Apa kamu? Kayak bapak kos. Kayak bapak kos. Nggak, kalau cewek kamu ngomong gitu, kamu sedih nggak? Dia kuliah nggak sih? Bajunya longgar amat. Sedih sih. Coba kamu, orang kalau sedih itu aku sedih. Ya sedih sih. Kalau cewek kamu ngomong gini, kayaknya aku ngerasa kalau aku udah nggak pas jadi pacar kamu deh. Terus kenapa? Kamu sedih nggak? Sedih dong. Sedih. Aku ngerasa aku cocoknya jadi kakak. Hah? Kakak ipar buat adik-adik kamu. Kan? Coba kalau sabar sedikit. Sabar ya. Tenang dulu, jangan terlalu terburu-buru. Nah, kayak gitu, jadi maksudnya Ya. intinya... Sebentar dulu. Lain kali yang ngepas, ini daster dipakai. Intinya gitu, Pak. Maksudnya kayak dari kita tuh harus sabar gitu. Maksudnya belum apa-apa kita udah kayak putus asa. Saya percaya itu. Kalau kunci kehidupan yang sebenarnya adalah kita diberikan lebih kesabaran. Itu benar. pasti bahagia. Kayak misal nih, contoh satu lagi nih. Sebelah sini nih Mas Jonathan Mulia kan. Coba kalau misalkan ditanya nih sama kalau misalkan pacar kamu ngomong gini sama kamu sedih nggak? Aku nggak pengen lagi. Ini longgar lagi. Yang lain pada sesak-sesak. Bentar ya Meng. Meng lu jangan ngeliat dari longgarnya. Dia ini juara olimpiade mati-matian ya. Dia juara karena dia mati beneran. Dai dong. Coba kalau misalkan gini, cewek kamu ngomong kayak gini, aku udah nggak pengen lagi kamu cium. Kamu sedih nggak? Sedih. Aku nggak mau dicium di pipi, nggak mau dicium di bibir. Kamu sedih nggak? Sedih. Aku maunya dicium di kening, di depan orang tua, wali sama saksi nikah. Aduh. Ya kan? Jadi intinya gitu, Pak. Maksudnya kadang-kadang, makasih loh Mas. Ngerti, coba jelasin Pak. Ngerti dia, ngerti ya. Jadi Ya, kadang-kadang ngerti kebahagiaan itu justru datang pada saat kita, di saat kita yang paling gak menduga. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di sini, supaya hidup kalian gak such a waste of time, kalian bisa mungkin mengikuti filosofi tukang sayur. Ya, filosofi tukang sayur seperti Karena apa? tukang sayur itu bisa bahagia loh, setiap hari selalu dinanti sama ibu-ibu. Iya, betul. Ya kan? Yang jelas kalau filosofi tukang sayur itu, jadilah orang yang seperti tukang sayur. Mungkin gak semua orang selalu menaruh hati, tapi semua orang selalu menanti. Mungkin gak selalu memikat, tapi selalu bermanfaat gitu, Pak. Iya, terima kasih Fitrop. Iya, konsep bahagianya saya melihat Fitrop itu masih muda, menikah juga baru, tetapi secara konsep kebahagiaannya udah mulai maju karena belum mendapatkan yang namanya cobaan-cobaan. Gak apa-apa, Bapak jangan dong, Pak. Cobaan itu mendewasakan diri kamu justru Iya, supaya tapi kamu bisa lebih tegar lagi. tapi kan Pak saya ngomong dong biar lucu, tapi aslinya jangan kena deh, Pak. Bentar lagi juga udah bawa-bawaan dia Pak kemarin. Jangan dong. Nah, orang yang paling bahagia dari dulu nih, beliau. Bapak, Fitrop habis ngomong Kang Sayur, sekarang nanya sama Kang Sayur nih. Tanya sama yang berhubungan dong Pak. Yang masalah itu kamu gitu ya. Yang masalah itu kamu, Tuh. ya. Silakan Pak Jarwo, bagaimana konsep kebahagiaan menurut Pak Jarwo? Perkenalkan diri dulu. Ya, silakan. Saya dari Himpunan Zombie Kaya Canda dan Menggelitik. Wih. Disingkat apa Pak? Hi Zoya cantik. Iya. Jangan mau orang tua tuh aja ya. Daripada anak orang Juga bahagia. Bapak tua sengsara. Pak Denny bilangin dong. Iya. Bang iya. Komeng, Pak Jarwo itu bukan sengsara, Pak Jarwo itu STMJ. STMJ itu apa? Sudah tua masih jomblo.
Ayo Pak. Iya ini mau ngomong saya. Ame mau keselak. Kan ambil napas dulu. Banyak nggak ngambil nih? Sedikit. Waktunya Jarwo kuat. Belum. Oh, belum. Masa baru mulai udah penutupan? Iya, iya. Kebahagiaan itu bukan seberapa banyak yang engkau miliki. Iya, benar Pak. Tetapi seberapa banyak yang bisa kita nikmati. Itu. Apaan? Oh pakai apa Pak? Artinya apa itu? Apa tuh? Bunuh diri. Ini udah bagus bukannya tepuk tangan. Ini karena sering dengar mereka ya. Pasti sering dengar kan quote-quote yang ini. Bagus. Orang terkesima Pak. Iya. Kok nggak ada papanya? Dari mulutnya. Satu lagi harus tepuk tangan ini. Nih, kita dengerin nih. Pasti keren. Tepuk pramuka gimana Pak? Saya tahu. Enggak usah. Panjangan, Meng. Emang pada lagi camp.